Masih mengenai jelang Hari Raya Idul Adha, ini sudah seminggu lagi penjualan hewan kurban di Jawa Tengah merosot karena berkurangnya pembeli akibat larangan kerumunan di tengah masa PPKM darurat. Kini pedagang beralih menjual hewan kurban secara daring melalui media sosial. Sejumlah peternak sapi sekaligus penjual hewan kurban di sentra penjualan sapi di Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, mengeluhkan sepinya pembeli. Biasanya jelang Hari Raya Idul Adha, kandangnya ramai didatangi pembeli. Namun, menjelang Hari Raya Kurban tahun ini, suasana sepi dan para pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan hingga 50%. Untuk keperluan korban menurun, Mas, ya, karena katakanlah di kota-kota besar aja sekarang tidak mengadakan untuk penyembelihan korban. Berbeda yang terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tak patah semangat dengan keadaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Para pedagang hewan kurban akhirnya mengalihkan cara penjualan melalui online atau daring di media sosial. Kombinasi media sosial dan harga normal membuat cara ini pun berhasil meningkatkan pendapatan dibandingkan tahun lalu. Alhamdulillah tahun ini meningkat. Tahun kemarin 70, sekarang sudah 80 ekor. Para penjual hewan kurban berharap kondisi pandemi COVID-19 segera terkendali sehingga pendapatan dan kegiatan penjualan hewan kurban di tahun berikutnya dapat membaik. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, semoga Idul Adha kali ini tetap banyak orang yang berkurban supaya ibadah tahun ini dapat membahagiakan mereka yang membutuhkan. Tapi tetap ingat jaga protokol kesehatan ya, jangan kasih kendor. Nah Ustaz, yang ingin saya tanyakan bagaimana pendapat Ustaz mengenai beribadah kurban di masa pandemi seperti saat ini Ustaz? Ya, ini tentu ya yang namanya ibadah kurban ini sunnah muakkad, sunnah yang diprioritaskan. Bagaimana kita kurban ini taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan bersyukur, dengan bagaimana kita mengikuti milah ya Ibrahim gitu ya dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau kita pahami bahwa betapa pentingnya kurban bagi orang-orang yang memang mampu dan dilapangkan, berkurbanlah begitu. Berkurbanlah. Jadi jangan karena pandemi justru saya jadi urung berkurban. Jangan, kalau misalnya memang dilapangkan berkurbanlah. Ya justru kan kita dengan berkurban ya justru melebihkan biasanya kita beli sapinya satu ya beli dua kalau misalnya mampu ya kenapa enggak, atau dengan ditambah kambingnya dan lain-lain, agar kita menolong juga mereka peternak-peternak dan mereka yang berjualan di daerah-daerah mereka agar terjadi ya namanya aliran ekonomi tadi begitu ya. Kan kita nih harus membangkitkan ekonomi umat ini ya, karena memang kita lagi pandemi lagi terpuruk gitu. Nah, tapi ada juga himbauan-himbauan yang kemudian kita sodako. Sodako memang mesti juga di kala pandemi ini, di saat kurban ini ya sudah. Kalau misalnya kita ada kurban juga, sodako juga insya Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya silahkan dikembalikan kepada masing-masing. Mau kemudian dananya untuk kurban atau dananya untuk sodako, ya silahkan gitu. Tapi itu masing-masing juga tetap dibutuhkan gitu ya. Ada yang sangat membutuhkan betul-betul alat-alat medis dan lain-lain ya infakkan itu gitu. Ada yang membutuhkan kelaparan dan lain-lain ya diberikan kurban mewah itu kan, daging kambing itu kan, daging sapi itu mewah sekali. Nah karenanya silahkan. Dan ini kita sama-sama tidak kurang, walaupun pandemi tapi tidak kurang rasa syukur kita ya dalam beribadah Idul Adha atau Idul Kurban ini. Jadi insya Allah ayo gelorakan ya kurban tahun ini juga dengan kita saling sharing, justru kita beli ya, kemudian kita kirim gitu ya ke daerah-daerah yang betul-betul memang membutuhkan gitu ya, orang-orang yang sedang isoman dan lain-lain dimasakin dulu, jangan kemudian isoman kita kasih sapinya nanti kalau orang lagi sakit susah itu masaknya, dimasakin dulu dan lain-lain, tinggal mereka makan dan insya Allah mudah-mudahan mereka masih bisa makan daging sapi, daging kambingnya biar pada sehat insya Allah ya, kurang lebih seperti itu. Nah Ustaz, sekarang kan di zaman yang serba gadget, serba medsos gitu. Kalau misalnya ada yang berkurban, sebelum disembelih difoto dulu, terus diupload, di-share, hukumnya gimana ya Ustaz ya kalau dalam Islam?
Itu kan inamal amalu biniat. Jadi kembali ke niatnya lagi. Kalau niatnya apa namanya ya sombong-sombongan ya nggak jadilah apa amal pahalanya ditetapkan di sisi Allah dengan amal pahala yang baik gitu ya. Walaupun tetaplah insya Allah dapat pahala juga. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ria, wah ya kan kalau ini kan yang kecil-kecil pengen pamer kan ya masih lah ya kita pahami gitu. Tapi kalau udah ria gitu ya, udah kemudian merasa bahwa wah nih saya nih apa memperbagus amal itu dengan ingin dihormati, ingin kemudian dianggap hebat, nah ini jadi masalah. Tapi kalau misalnya niatnya memang untuk kemudian syiar, untuk ngajak yang lain, ini saya nih kurban nih gitu, saya aja bisa kurban nih, saya yang pas-pasan lah, tapi kita paksain supaya kurban. Inilah antum yang pada kaya raya, ayo dong ikut kurban gitu ya, itu mengajak dan lain-lain kan enak. Atau kita kurban di sini nih, ini dagingnya bagus dan lain-lain. Syiar itu ya otomatis justru berpahala berlipat-lipat gitu kan ya, karena orang terinspirasi atau teringatkan gitu kayak ngeperhatiin nanti misalnya waduh saya nih beli sapinya di sini nih, alhamdulillah nih nabung nih udah bisa beli sapi, yuk yang lain yuk urunan nih untuk sapi kan 7 orang misalnya begitu kan, itu jadi apa namanya syiar ya, jadi ajakan gitu, itu baik itu insya Allah. Insya Allah. Yang nge-share juga semua tergantung niat. Yang melihat postingannya juga tergantung melihatnya, harus sudut pandangnya positif juga ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Erik Yusuf atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.